Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian kebenaran firman hari ini yang mengajar dan menasihati kita komitmen penting dalam menjalani hidup. Komitmen itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita karena itu yang akan mempengaruhi cara kehidupan kita. Kalau kita punya komitmen, itu yang menentukan arah hidup kita, tapi juga menentukan karakter hidup kita, menentukan cara hidup kita. Karena itu memiliki komitmen penting dalam menjalani hidup, itu sesuatu yang penting yang harus saudara dan saya miliki sebagai umat. Apa komitmen penting dalam menjalani hidup ini? Setidaknya ada 4 komitmen penting yang perlu saudara dan saya buat sebagai umat dalam menjalani hidup ini. Yang pertama dalam ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Daud berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan kepadanya, supaya dia hidup menurut kebenaran-Mu. Hidup menurut kebenaran Tuhan, hidup menurut kebenaran firman. Itulah ya yang menjadi salah satu doa, tapi juga komitmen Raja Daud. Ini juga yang harus menjadi komitmen penting kita dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah komitmen untuk hidup menurut kebenaran Tuhan. Komitmen untuk hidup menurut firman, karena firman adalah kebenaran. Komitmen untuk hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan, itu komitmen penting yang harus saudara dan saya ambil dan punyai dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-11 bagian B, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Komitmen penting kedua yang harus kita punyai dalam menjalani hidup adalah komitmen untuk takut akan Tuhan. Komitmen untuk kita takut berbuat hal yang menyakiti Tuhan, takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu sama artinya dengan komitmen untuk takut akan Tuhan. Nah, komitmen ini penting untuk kita miliki dan kita punyai dalam menjalani hidup supaya kita bisa hidup berbuat hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan karena kita takut Dia. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka hidup kita akan sembarangan. Hidup kita akan seenaknya. Hidup kita akan semaunya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka itu yang akan merem kita. Membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita ada komitmen untuk takut akan Tuhan, maka itulah yang akan membimbing kita, menolong kita untuk kita bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, komitmen penting dalam menjalani hidup ayat 12.
Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan dan Allahku, dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hati. Kalau ada segenap hati, berarti ada yang tidak segenap hati. Tuhan mau kita punya komitmen yang ketiga adalah komitmen untuk bersyukur dengan segenap hati. Komitmen untuk bersyukur dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, bahwa memang betul hati kita bersyukur. Seringkali kita melaksanakan ibadah syukur, tapi hati kita tidak bersyukur. Itu artinya kita tidak bersyukur dengan segenap hati. Tapi itu hanya karena memenuhi tuntutan adat istiadat, hanya untuk memenuhi tradisi yang sudah mengakar dan terus berlaku. Maka kita melakukan ibadah syukur yang sebenarnya kita tidak bersyukur dengan segenap hati kita. Tapi komitmen ini penting dalam hidup kita, dalam menjalani hidup, komitmen untuk bersyukur dengan segenap hati kita. Dan kita terus belajar dalam menjalani hidup ini untuk kita selalu bersyukur dengan segenap hati, bersyukur dengan kesungguhan hati, bersyukur dengan ketulusan hati kita bahwa memang betul kita bersyukur kepada Tuhan. Itu komitmen penting yang perlu kita miliki. Yang keempat, dalam ayat 12 bagian terakhir, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dan memuliakan namamu, memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini komitmen yang keempat, yaitu komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa dalam segala hidup kita terus belajar dan berusaha supaya Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, dalam kita berkeluarga, dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun. Kita harus komitmen supaya memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya ini suatu komitmen penting yang harus saudara dan saya punyai, yang harus saudara dan saya miliki dalam menjalani hidup ini. Dan ketika kita punya komitmen ini, maka saya percaya amanlah perjalanan hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami komitmen penting dalam menjalani hidup. Tuhan, kami mau supaya kami punya komitmen untuk hidup menurut kebenaran Tuhan. Komitmen untuk takut akan Tuhan. Komitmen untuk bersyukur dengan segenap hati. Dan komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit apapun yang mereka derita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.